Salam, kita kembali berjumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Oktober, bulan yang ditetapkan sebagai bulan keluarga. Dan saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami saat membaca firman-Mu. Berikan kami pengertian dan hikmat, agar kami dapat memahami dan melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan yang dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita. Bapak, Mama, Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini berada di bawah terang tema Keluarga Allah, Keluarga yang Melindungi Anak. Tentu tema ini mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab besar dari orang tua dan gereja dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak-anak kita. Harapan akan masa depan yang positif bagi keluarga, gereja, dan bangsa sangat tergantung pada seberapa besar peran orang tua dalam mempersiapkan anak-anak sejak dini. Namun, kenyataan yang kita saksikan saat ini sangat memprihatinkan. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diterlantarkan. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman dan penuh cinta, seringkali menjadi sumber kesakitan dan trauma. Sebagai orang tua dan anggota gereja, kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah kita memberikan perlindungan dan kasih yang anak-anak kita butuhkan? Bapak, Mama, Saudara-saudari, merenungkan peran kita sebagai orang tua. Kita diajak untuk belajar dari Amram dan Yokebed dalam cerita firman Tuhan yang baru saja kita baca. Seperti keluarga lainnya, Amram dan Yokebed dari suku Lewi juga merasakan kebahagiaan saat mereka dikaruniai anak laki-laki. Mereka merasakan kebahagiaan itu karena sebelumnya telah memiliki 2 orang anak, Harun dan Miriam. Namun kebahagiaan mereka terusik oleh situasi sulit yang dihadapi bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel sedang berada di bawah penindasan dan perbudakan bangsa Mesir. Firaun mengeluarkan perintah kejam untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani. Dan perintah ini bertentangan dengan iman orang Ibrani yang percaya bahwa anak laki-laki adalah anugerah Tuhan dan pewaris janjinya. Amram dan Yokebed dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah harus mengikuti perintah Firaun yang berarti mengancam nyawa anak mereka, ataukah berjuang menyelamatkan anak mereka meskipun berhadapan dengan konsekuensi yang berbahaya? Dalam situasi yang penuh keresahan itu, Amram dan Yokebed mengambil langkah berani. Mereka menyembunyikan bayi itu selama 3 bulan. Sampai ketika mereka merasa tidak bisa menyembunyikannya lagi. Lalu mereka menaruh bayi itu dalam sebuah peti, mengapungkannya di Sungai Nil, di bawah pengawasan Miriam. Bapak, Mama, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam keresahan itu, Yokebed dan Amram melakukan pembangkangan. Tetapi sungguh sikap orang tua ini menunjukkan sikap kasih mereka kepada sang buah hati. Tetapi sekaligus menunjukkan iman mereka kepada Allah. Ibrani 11 ayat 23 mengatakan, karena iman, maka setelah ia lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Melalui kisah ini, saya mengajak kita untuk memaknainya melalui 3 hal. Yang pertama, keluarga Allah adalah keluarga yang melindungi. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Bapak, Mama, Saudara-saudara, secara fisik kita tahu bagaimana upaya keluarga Musa untuk melindungi Musa.
Ketika Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani, Yokebed menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Lalu dia meletakkan dalam sebuah peti dari papirus dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Tindakan ini menunjukkan bagaimana seorang ibu memberikan perlindungan fisik demi kelangsungan hidup anaknya, bahkan ketika terjadi bahaya besar. Tetapi ternyata tidak hanya secara fisik. Secara rohani, perlindungan itu juga dirasakan. Ketika Musa lahir, Yokebed melihat bahwa anak itu indah. Dalam bahasa Ibrani, kata indah bukan hanya menunjuk pada penampilan fisik, tapi lebih dalam artinya menunjukkan bahwa anak ini memiliki tujuan ilahi. 3 bulan mereka mengambil langkah menyembunyikan Musa, dan tentu saja sikap mereka didasarkan pada iman akan Tuhan. Sebagai keluarga yang beriman kepada Tuhan, mereka tidak gentar dengan ancaman dunia. Tantangan ada di depan mata, tapi iman kepada Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian bagi mereka untuk tetap melindungi anak mereka. Yokebed mempercayakan anaknya kepada rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan membalas iman itu dengan cara yang tak terduga. Musa diselamatkan oleh putri Firaun dan kemudian dibesarkan dalam rumah tangga kerajaan. Tetapi tetap mendapatkan pengasuhan dari ibu kandungnya, yang berarti bahwa Musa tetap mengenal identitas dan imannya sebagai orang Ibrani. Keluarga Musa dalam kisah ini adalah representasi dari keluarga Allah yang melindungi. Mereka tidak hanya berusaha melindungi fisik Musa dari bahaya, tapi juga memperhatikan kebutuhan rohaninya. Perlindungan yang diberikan bukan hanya tentang menjaga kehidupan di dunia, tapi juga identitas imannya. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, dalam dunia saat ini ada banyak sekali ancaman yang dihadapi oleh anak-anak kita. Baik dari godaan teknologi yang merusak maupun dari pengaruh dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Sebagai keluarga Allah, kita dipanggil untuk melindungi anak-anak kita, bukan saja secara fisik, tapi juga dalam pertumbuhan rohani mereka. Untuk melindungi mereka dari pengaruh pergaulan buruk, sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan bagi mereka. Anak-anak sering meniru apa yang mereka lihat dari orang tua. Dengan menjadi contoh dalam berbicara dan berperilaku sesuai dengan ajaran Alkitab, kita mengajari mereka secara langsung bagaimana memilih pergaulan yang baik. Begitupun dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, terutama internet dan media sosial, menghadirkan tantangan baru dalam mendidik anak-anak. Konten yang tidak sesuai dengan iman Kristen, pornografi, hingga waktu yang berlalu dihabiskan di dunia maya, dapat memengaruhi perkembangan karakter dan iman anak-anak. Ini berarti bahwa orang tua harus membimbing anak-anak untuk menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan positif. Membatasi waktu mereka dalam penggunaan HP. Dan yang tak kalah penting, sebagai orang tua, kita juga perlu memberikan pendidikan iman yang kuat bagi anak-anak melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan gereja, seperti sekolah minggu atau kelompok remaja, yang bisa membantu mereka memahami lebih dalam tentang ajaran Alkitab. Libatkan juga anak-anak dalam rutinitas rohani keluarga, seperti doa bersama dan pembacaan Alkitab, sehingga iman mereka diperkuat sejak dini. Sebagai Bapak Mama, kita harus memastikan bahwa perlindungan atas mereka tidak hanya terjadi secara fisik, secara jasmani, tapi juga secara rohani. Hal yang kedua, keluarga Allah yang melindungi anak adalah keluarga yang mau berkolaborasi. Keluarga Allah yang melindungi anak adalah keluarga yang mau berkolaborasi. Bapak, Mama, saudara-saudara, dalam kisah ini kita melihat bagaimana orang tua Musa, Amram dan Yokebed, serta kakaknya Miriam berkolaborasi dalam melindungi Musa. Dengan iman mereka menyembunyikannya selama 3 bulan. Tapi mereka menyadari batasan kemampuan mereka. Akhirnya mereka membuat keputusan bersama untuk menempatkan Musa dalam peti di Sungai Nil. Dan lalu perlindungan atas Musa berlanjut ketika putri Firaun menemukan Musa dan merawatnya.
Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan kesepakatan dan kerjasama di dalam keluarga, tapi juga kolaborasi antara peran keluarga dan intervensi yang lebih luas. Kolaborasi ini sangat penting. Amram, Yokebed, dan Miriam bekerja sama dalam menghadapi tantangan besar yang mengancam kehidupan Musa. Ini menunjukkan bahwa dukungan antar keluarga adalah langkah awal yang penting dalam melindungi anak-anak. Sebaliknya, ketidakselarasan dalam keluarga dapat membuat anak terjebak dalam situasi merugikan. Misalnya, jika ayah melarang sesuatu, tapi ibu mengizinkan, anak bisa merasa bingung dan mengikuti teman-temannya. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk sepakat dalam sikap dan iman. Dengan arahan yang konsisten, mereka menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh dan menghindari pengaruh negatif. Setelah itu kita juga melihat perlunya keterlibatan yang lebih luas. Keluarga adalah fondasi utama di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai identitas dan kasih sayang. Namun peran keluarga perlu diperkuat oleh gereja sebagai komunitas rohani yang menyediakan dukungan spiritual dan pengajaran iman. Gereja membantu membentuk karakter anak dan memberikan bimbingan dalam perjalanan rohani mereka. Begitu juga dengan masyarakat dan pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak. Perlindungan anak memerlukan kerjasama antara keluarga, gereja, pemerintah, individu lain, dan institusi sosial. Hanya dengan bersinergi, kita dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Perlindungan terhadap anak memerlukan kolaborasi antara keluarga, gereja, individu lain, dan bahkan pemerintah. Tidak ada satu institusi pun yang bisa melakukannya sendiri. Hanya dengan bekerja sama, kita bisa memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Yang terakhir, Bapak, Mama, Saudara-saudara, Allah sebagai pelindung di dalam keluarga yang melindungi anak. Bapak, Mama, Saudara-saudari, ayat 5 dan 6 menceritakan bahwa putri Firaun menemukan bayi Musa yang diletakkan dalam peti di sungai Nil. Ketika melihat bayi itu menangis, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah bukti bagaimana Allah bekerja, memberi perlindungan dengan cara-cara yang tidak terduga. Perlindungan Allah terlihat sangat jelas dalam setiap detail peristiwa yang terjadi. Mulai dari keputusan orang tua Musa untuk menyembunyikan bayi itu, hingga cara Allah mempersiapkan putri Firaun untuk menjadi alat penyelamatan bagi Musa. Siapa yang bisa menyangka bahwa bayi yang seharusnya dibunuh berdasarkan perintah ayahnya justru diselamatkan oleh putri Firaun sendiri? Allah menggunakan tangan seorang putri Mesir untuk menyelamatkan bayi Ibrani. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja dan apa saja untuk melaksanakan rencananya, bahkan melalui orang yang tidak mengenalnya. Bapak, Mama, Saudara-saudariku, sebagai orang tua, kita sering merasa khawatir tentang masa depan anak-anak kita di tengah berbagai tantangan zaman sekarang ini. Namun kita dipanggil untuk menjadi pelindung bagi mereka, menciptakan lingkungan yang aman untuk mereka bertumbuh dan berkembang. Kita percaya bahwa seperti dalam kisah Musa, Allah siap melindungi anak-anak kita, bahkan ketika kita merasa tidak mampu melakukannya. Ketika kita menyerahkan anak-anak kita dalam doa kepada Tuhan, kita mengakui bahwa perlindungan Tuhan lebih dari sempurna. Sebagai orang tua kita harus percaya bahwa Allah senantiasa bekerja di balik layar untuk melindungi anak-anak kita, bahkan melalui cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa kini banyak anak yang kehilangan masa depannya. Mereka belum merdeka dari kekerasan, eksploitasi anak, perdagangan manusia, dan stunting. Baru-baru ini pada bulan Maret, kita dihebohkan dengan kasus kekerasan terhadap seorang anak berusia 3 tahun yang dianiaya oleh pengasuhnya. Anak tersebut dikunci di kamar dan dianiaya selama sekitar 1 jam, sehingga menyebabkan luka parah pada wajah dan matanya. Menurut Simponi PPA, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tahun 2024,
tercatat sekitar 303 kasus anak menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak-anak dipaksa bekerja dan menghalangi mereka untuk bersekolah. Ada 128 anak menjadi korban perdagangan manusia melalui perbudakan dan kerja paksa. Lebih parah lagi, eksploitasi seksual. Anak-anak dijanjikan uang, ponsel, dan kemewahan sebagai imbalan untuk pertukaran seksual. Ada yang menggunakan internet sebagai fasilitas melakukan pelecehan seksual terhadap anak dan aksi pornografi. Yang lebih miris, pelaku kekerasan ini seringkali adalah orang-orang terdekat, seperti orang tua, pengasuh, atau guru. Kita tidak bisa menutup mata dengan keadaan ini. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, stunting menempati posisi kedua secara nasional. Ketika anak-anak seharusnya hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih, banyak dari antara mereka yang justru mengalami trauma akibat kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Dalam konteks ini, peran keluarga, gereja, dan bangsa harus lebih aktif. Keluarga menjadi benteng pertama, gereja mendampingi dan melindungi, sementara bangsa bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Yang harus kita ingat bahwa melindungi anak-anak bukan sekedar tugas moral, melainkan investasi untuk masa depan. Anak-anak yang dilindungi akan menjadi individu yang sehat dan berintegritas, serta menjadi pilar bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Ketika kita gagal melindungi anak-anak kita, kita sebenarnya sedang merusak masa depan kita sendiri. Penyampaian kisah penyelamatan Musa menunjukkan bahwa kita tidak tahu peran besar apa yang Tuhan siapkan untuk anak-anak kita. Melalui Musa, Israel diselamatkan. Kita tidak tahu Tuhan sementara rancangkan apa bagi anak-anak kita. Karena itu pastikan bahwa saat ini kita sementara memberikan perlindungan yang aman bagi anak-anak kita. Mari sebagai keluarga Allah, kita terus memperhatikan dan memberi perlindungan terbaik untuk anak-anak kita. Tidak saja secara fisik, tapi juga secara rohani. Memberi perlindungan dengan membuka diri, berkolaborasi dengan berbagai pihak yang berkompeten. Karena kita sadar dan percaya bahwa dalam diri setiap anak ada rencana Tuhan yang besar yang sedang menunggu untuk digenapi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.